Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja ke materi, yaitu pajak penghasilan pasal 25 atau PPh 25 yang disusun oleh kelompok 4. Adapun anggotanya terdiri atas 3 orang. Pertama, Aryuda Raihan, kedua Omar Linggardi sebagai ketua, dan saya sendiri Astrid. Pokok pembahasannya: pertama, pengertian PPh pasal 25. Kedua, menghitung ansuran bulanan. Ketiga, menghitung ansuran PPh untuk bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT tahun PPh. Keempat, menghitung angsuran PPh pasal 25 apabila dalam tahun berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu. Kelima, yaitu PPh pasal 25 dalam hal-hal tertentu. 6. PPh pasal 25 bagi wajib pajak baru, bank, BUMN, dan BUMD. Ketujuh, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 25. Dan yang terakhir adalah PPh pasal 25 bagi wajib pajak orang pribadi yang bepergian ke luar negeri. Pertama, yaitu pengertian PPh pasal 25. Pengertiannya yaitu pajak penghasilan pasal 25 adalah angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Pembayaran dalam tahun berjalan dapat dilakukan dengan: pertama, wajib pajak membayar sendiri; yang kedua, melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga. Kemudian yang kedua yaitu menghitung angsuran pajak. Dalam perhitungan tersebut dibedakan menjadi dua. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Contoh untuk perhitungan angsuran PPh pasal 25 bagi wajib pajak orang pribadi yaitu: misalnya, pajak penghasilan yang terutang untuk Tuan Hakim berdasarkan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun 2016 sebesar Rp50 juta, pajak yang dipotong atau dipungut oleh pihak yang ketiga serta yang terutang atau dibayar di luar negeri dalam tahun 2016 sebagai berikut. Pertama, pemotongan PPh pasal 21 melalui pemberi kerja sebesar 15 juta. Kemudian yang kedua, pemungutan PPh pasal 22 oleh pihak lain sebesar 10 juta. Yang ketiga, pemotongan PPh pasal 23 oleh penyelenggara kegiatan sebesar 2.500.000. Kemudian yang keempat, pembayaran pajak di luar negeri sebesar 7.500.000, seluruhnya dapat dikreditkan sebagai PPh pasal 24. Angsuran bulanan PPh pasal 25 untuk tahun 2017 adalah: penyelesaiannya, PPh terutang berdasar SPT tahunan PPh tahun 2016 sejumlah Rp50 juta, kredit pajak tahun 2016. Pertama, PPh pasal 21 sebesar 15 juta, PPh pasal 22 sebesar 10 juta, PPh pasal 23 sebesar 2.500.000, dan PPh pasal 24 sebesar 7.500.000. Total kredit pajaknya yaitu 35 juta dikurang dengan PPh terutang berdasar SPT PPh tahun 2016 sama dengan 15 juta, yaitu dasar perhitungan angsuran. Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak setiap bulan atau PPh pasal 25 dalam tahun 2017 adalah 15 juta dibagi 12 sama dengan 1.250.000. Kemudian perhitungan angsuran PPh pasal 25 bagi wajib badan. Contohnya, pajak penghasilan yang terutang untuk PT Perdana berdasarkan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun 2016 sebesar 125 juta, pajak yang dipotong atau dipungut oleh pihak yang ketiga serta yang terutang atau dibayar di luar negeri dalam tahun 2016 sebagai berikut.
Pertama, pajak penghasilan yang dipungut oleh pihak lain atau PPh pasal 22 sebesar 30 juta, pajak penghasilan yang dipotong oleh pihak lain atau PPh pasal 23 sebesar 15 juta. Ketiga, pajak penghasilan dibayar di luar negeri sebesar 42.500.000 tetapi berdasarkan ketentuan yang dapat dikreditkan atau sebagai PPh pasal 24 sebesar 40 juta. Pajak penghasilan yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain dan yang dibayarkan atau terutang di luar negeri tersebut untuk bagian tahun pajak yang meliputi masa 8 bulan dalam tahun 2016, angsuran bulanan PPh pasal 25 untuk tahun 2017 adalah PPh terutang berdasar SPT tahunan PPh tahun 2016 sebesar 125 juta. Kredit pajak tahun 2016 ada 3. Pertama, PPh pasal 22 sebesar 30 juta, PPh pasal 23 sebesar 15 juta, dan PPh pasal 24 sebesar 40 juta. Total kredit pajak sama dengan 85 juta, dikurang hasilnya dasar perhitungan angsuran sama dengan 40 juta. Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak setiap bulan atau PPh pasal 25 dalam tahun 2017 adalah 40 juta dibagi 8 sama dengan 5 juta. Adapun penyetoran dan pelaporannya, angsuran pajak bulanan atau PPh pasal 25 tersebut dibayar atau disetor sendiri oleh wajib pajak paling lambat tanggal 15 bulan takwim berikutnya. Angsuran pajak bulan Maret 2017 disetor paling lambat tanggal 15 April 2017. Pelaporan atau penyampaian SPT masa atas angsuran pajak tersebut dilakukan paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Angsuran pajak bulan Maret 2017 dilaporkan paling lambat tanggal 20 April 2017. Sarana untuk melaporkan angsuran tersebut adalah SSP lembar ketiga. Kemudian menghitung angsuran PPh untuk bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan PPh. Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk bulan-bulan sebelum surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan disampaikan sebelum batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan, sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu. Contoh pertama, apabila surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan pada contoh 1 atau wajib pajak orang pribadi disampaikan oleh wajib pajak orang pribadi pada bulan Maret 2017, besarnya angsuran pajak yang harus dibayar wajib pajak tersebut untuk bulan Januari dan Februari 2017 adalah sebesar angsuran pajak bulan Desember 2016. Misalnya besarnya angsuran pajak bulan Desember 2016 adalah 1 juta. Sehingga angsuran PPh untuk bulan Januari dan Februari 2017 masing-masing sebesar 1 juta. Kemudian contoh 2, apabila surat pemberitahuan pajak penghasilan pada contoh 2 disampaikan oleh wajib pajak padan atau perdana pada akhir bulan April 2017, yaitu batas akhir penyampaian SPT tahunan PPh wajib pajak badan, besarnya angsuran pajak yang harus dibayar oleh PT Perdana pada bulan Januari, Februari, dan Maret 2017 adalah sebesar angsuran pajak bulan Desember 16. Misalnya besarnya angsuran pajak bulan Desember 2016 adalah 5.500.000, sehingga angsuran PPh untuk bulan Januari sampai dengan Maret 2017 masing-masing adalah 5.500.000. Menghitung angsuran PPh pasal 25 apabila dalam tahun berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu. Apabila dalam tahun berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu, besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan surat ketetapan pajak terbaru perubahan. Besarnya angsuran pajak tersebut berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan diterbitkannya surat ketetapan pajak. Contoh, berdasarkan surat pemberitahuan tahunan
pajak penghasilan tahun pajak 2015 yang disampaikan wajib pajak dalam bulan Februari 2017, perhitungan besarnya angsuran pajak yang harus dibayar adalah 1.250.000. Dalam bulan Juni 2017 telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Tahun Pajak 2016 yang menghasilkan besarnya angsuran pajak setiap bulan sebesar 2 juta. Berdasarkan ketentuan tersebut, besarnya angsuran pajak mulai bulan Juli 2017 adalah sebesar 2 juta. Penetapan besarnya angsuran pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak tersebut bisa sama, lebih besar atau lebih kecil dari angsuran pajak sebelumnya berdasarkan surat pemberitahuan tahunan. Kemudian PPh pasal 25 dalam hal-hal tertentu. Pada dasarnya, besarnya pembayaran angsuran pajak oleh wajib pajak sendiri dalam tahun berjalan sedapat mungkin diupayakan mendekati jumlah pajak yang akan terutang pada akhir tahun. Oleh karena itu, dalam hal-hal tertentu, Direktur Jenderal Pajak diberikan wewenang untuk menyesuaikan perhitungan besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dalam tahunan berjalan. Hal-hal tertentu yang dimaksud adalah: pertama, wajib pajak berhak atas kompensasi kerugian. Kedua, wajib pajak memperoleh penghasilan tidak teratur. 3. Surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan. 4. Wajib pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. 5. Wajib pajak membetulkan sendiri surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan. Dan 6. Terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan wajib pajak. PPh pasal 25 bagi wajib pajak baru, bank, BUMN, BUMD. PPh pasal 25 bagi wajib pajak baru. Wajib pajak baru adalah wajib pajak orang pribadi dan badan yang baru pertama kali memperoleh penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas dalam tahun pajak berjalan. Besarnya angsuran pajak penghasilan pasal 25 untuk wajib pajak baru adalah sebesar pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas penghasilan neto sebulan yang disetahunkan dibagi 12. Anggaran PPh pasal 25 sebulan sama dengan dalam kurung tarif pasal 17 kali dalam kurung 12 kali penghasilan neto sebulan per 12. PPh pasal 25 bagi wajib pajak BUMN dan BUMD. Apabila wajib pajak BUMN atau BUMD tersebut adalah wajib pajak baru, maka besar angsuran PPh pasal 25 tidak dihitung sebagaimana halnya perhitungan untuk wajib pajak baru, tetapi dihitung berdasarkan RKAP. Jika wajib pajak BUMN atau BUMD tersebut adalah wajib pajak bank atau wajib pajak sewa guna usaha dengan hak opsi, besarnya angsuran PPh pasal 25 dihitung berdasarkan laporan triwulan sebagaimana berlaku untuk wajib pajak bank atau wajib pajak sewa guna usaha dengan hak opsi. Jika rencana kerja dan anggaran pendapatan RKAP belum disahkan, maka besar angsuran pajak penghasilan pasal 25 untuk bulan-bulan sebelum bulan pengesahan adalah sama dengan angsuran pajak penghasilan pasal 25 bulan terakhir tahun pajak sebelumnya. Penyetoran dan pelaporan PPh pasal 25. 1. PPh pasal 25 harus dibayar atau disetorkan selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir. 2. Wajib pajak diwajibkan untuk menyampaikan SPT masa selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir. 3. Bagi wajib pajak pengusaha tertentu berlaku juga ketentuan sebagai berikut.
Jika wajib pajak memiliki beberapa tempat usaha dalam satu wilayah kerja kantor pelayanan pajak harus mendaftarkan masing-masing tempat usahanya di kantor pelayanan pajak yang bersangkutan. Wajib pajak yang memiliki beberapa tempat usaha di lebih dari satu wilayah kerja kantor pelayanan pajak harus mendaftarkan setiap tempat usahanya di kantor pelayanan pajak. Masing-masing tempat usaha wajib pajak berkedudukan. Selanjutnya yaitu SPT tahunan PPh harus disampaikan di kantor pelayanan pajak tempat domisili wajib pajak terdaftar dengan batas waktu seperti pada ketentuan butir 2. PPh pasal 25 bagi wajib pajak orang pribadi yang berpergian ke luar negeri. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah berusia 21 tahun yang bertolak ke luar negeri wajib membayar pajak. Termasuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah istri, anggota keluarga saudara, dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya wajib pajak yang bersangkutan. Besarnya fiskal luar negeri PLN yang wajib dibayar oleh wajib pajak orang pribadi adalah 1. Rp2.500.000 untuk setiap orang setiap kali bertolak ke luar negeri dengan menggunakan pesawat udara. 2. Rp1.000.000 untuk setiap orang setiap kali bertolak ke luar negeri dengan menggunakan angkutan laut. Nah, dapat ditarik kesimpulan dari materi PPh 25 yaitu pasal 25 UU PPh mengatur besarnya beban angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri wajib pajak untuk tiap bulan. PPh pasal 25 sebagai beban rutin yang harus dipenuhi, tetapi dengan dasar peraturan Direktur Jenderal Pajak bahwa terhadap wajib pajak dapat diberikan pengurangan PPh pasal 25 yaitu wajib pajak yang mengalami perubahan keadaan usaha atau kegiatan usaha dalam tahun 2009. Besarnya pengurangan PPh pasal 25 yang dapat diberikan kepada wajib pajak sampai dengan 25 untuk masa pajak Januari sampai dengan Juni 2009. Pengurangan PPh pasal 25 dimaksud dihitung dari besarnya PPh pasal 25 bulan Desember 2008. Bagi wajib pajak yang telah menyampaikan SPT tahunan PPh tahun 2008, maka pengurangan PPh pasal 25 dihitung dari besarnya PPh pasal 25 didasarkan pada SPT tahunan pajak penghasilan tahunan pajak 2008. Ketentuan pengurangan PPh pasal 25 dimaksud tidak berlaku bagi wajib pajak bank, BUMN, BUMD, wajib pajak masuk bursa dan wajib pajak lainnya yang berdasarkan peraturan perundang-undangan harus membuat laporan keuangan berkala. Itulah video presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.